Tapi saya percaya mereka Bapak dan Ibu guru menjadi kontribusi yang terhubung dengan dampak yang lebih besar di masyarakat. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu guru di semua di sini, baik yang offline maupun yang online, untuk berandai-andai Bapak dan Ibu. Bisa jadi Bapak dan Ibu saat murid-murid kita lulus nanti, mereka tidak akan mengingat semua hal yang kita ajarkan di kelas. Tapi saya percaya mereka pasti akan mengingat 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah, apakah mereka pernah diajak oleh Bapak dan Ibu gurunya untuk peduli? Apakah mereka pernah merasa bahwa suaranya berarti? Dan yang terakhir adalah, apakah mereka percaya bahwa mereka bisa berkontribusi? Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa ternyata pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu berhasil. Dan dampaknya pasti akan lebih luas lagi, lebih besar lagi. Dan kembali lagi Bapak dan Ibu, siapakah pelakunya Bapak dan Ibu? Aktornya murid-murid kita. Terima kasih, selamat belajar dan menginspirasi. Perkawinan usia anak. Nah, ada banyak lagi ketika kita membicarakan ketidaksetaraan gender, ketika kita membicarakan pemberdayaan perempuan, ternyata ini bukan tentang strong independent women. Yang katanya kalau nanti lebih banyak perempuan bekerja, nanti gajinya suaminya tidak berkah. Nanti rumah tangganya akan hancur karena banyak strong independent woman. Ini satu ruangan strong independent woman semua, tepuk tangan. Ya. Ketika kita bicara kesetaraan gender, keadilan gender, itu bukan karena itu, tetapi karena ada berbagai macam ketidaksetaraan sistemik yang membuat kehidupan perempuan dan juga anak perempuan menjadi terdiskriminasi. Ya, ada dilema buruh perempuan tuh misalnya ya di beda. Start yang berbeda. Kenapa sih Kalis Mardiasih tidak setara dengan Najwa Shihab? Tidak setara dengan Maudy Ayunda? Ya. Karena kita punya start yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini tidak boleh berkecil hati hanya karena punya start yang berbeda sehingga hasilnya berbeda. Saya gitu ya, nanti kalau bicara perempuan, identitas diri perempuan, kenapa ketika saya sudah berjuang dengan sangat keras, tetapi mampunya saya ya ada di sini gitu. Karena ini sangat berkaitan dengan misalnya faktor lokasi. Saya anak perempuan yang lahirnya di Blora, yang seumur hidup di Blora nggak ada Gramedia. Ya, jauh sekali. Yang untuk kuliah saya harus ke Solo atau ke Jogja atau ke Semarang. Teman-teman saya yang perempuan banyak yang tidak punya hak untuk itu. Karena anak perempuan kuliah boleh, tapi bisa nggak deket-deket aja. Nanti yang nemenin Bapak dan Ibu di rumah siapa? Ada nenek atau kakekmu yang sakit, adekmu jumlahnya masih 3. Ya. Kalau anak laki-laki boleh dia merantau kemana aja, tapi anak perempuan faktor-faktor seperti itu sangat berkaitan. Ya, 7 menit lagi, oke. Negatif dan kelima ada faktor kekerasan. Marginalisasi itu apa sih Bu? Perempuan yang dipinggirkan atau dijauhkan dari cita-citanya hanya karena dia perempuan. Bukan karena dia nggak mau atau nggak mampu. Misalnya saya tuh SPD juga Bu ya, kuliahnya di keguruan. Tapi gara-gara apa? Gara-gara faktor ibuku mempercayai pekerjaan yang paling baik untuk perempuan adalah ibu saya tidak pernah bertanya, jangan-jangan anaknya ini cita-citanya atlet lompat indah, ya, atau peneliti fosil, nggak pernah bertanya. Ketika lulus SMA, dadio guru, nek murite prei nanti kamu ikut libur, pulang di rumah masih bisa masakin suami, citranya itu santun, disukai masyarakat, ya. Jadi saya dipinggirkan dari cita-cita saya hanya karena saya perempuan. Ibu saya juga begitu, ibu saya hanya lulusan SD.
Dia nggak bisa lanjut sekolah lebih tinggi bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia nggak mampu, tapi karena perempuan. Itu marginalisasi, peminggiran perempuan. Yang kedua, subordinasi. Perempuan dipandang rendah kemampuannya dibanding laki-laki, ya. Bapak dan Ibu guru kalau nunjuk ketua kelas masih yang langsung ngeliat laki-laki nggak? Ya, udah nggak ya? Zaman dulu saya gitu, 3 yang dijajar ya laki-laki, ya. Perempuan bendahara. Kalau itu sampai sekarang ya. Padahal kan ada juga bapak-bapak yang pengen ngitung duit. Masa ibu-ibu mulu yang pegang duit? Ya. Nah itu, jadi perempuan dianggap yang bimbing bisa menghasilkan. Jadi bilang seperti. Nah, ini adalah program yang terakhir yang di tahun 2026 ini kami jalankan. Kami mendampingi sebuah sekolah jenjang SD di Solo, Jawa Tengah. Halamannya cukup luas. Kemudian pembimbing sekolah tersebut bilang seperti ini. Saya ingin kebun ini bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan. Jadi ketika ada anak-anak yang tidak bisa bayar sekolah, kebun ini bisa menghasilkan sayur. Sayurnya dijual, bayarin SPP-nya. Agar di memori si anak, dia tahu ketika aku kesulitan, sekolah membantuku. Bukan ketika aku kesulitan, sekolah mengeluarkanku. Jadi luar biasa. Sehingga kami mendampingi sekolah ini, kami membuatkan kebun sirkular. Di kebun tersebut konsepnya sama, ada kebun, ada kandang ayam, dan juga ada area mengompos. Hasil dari kebun dipanen, lalu diolah di kantin sekolah untuk makan siang para siswa dan juga guru. Ketika ada sisa-sisa organik atau sisa-sisa makanan yang belum habis, lalu dikomposkan atau dikasih ke ayam. Nah, itu sebetulnya adalah konsep dari kebun sirkular. Tidak ada yang keluar dari kebun tersebut. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kebun saja rasanya nggak cukup. Salah satu akar permasalahan dari jadi setiap hal yang sebenarnya menjadi masalah bagi kita, kalau kita serius itu sebenarnya sebuah kesempatan bagi kita untuk menemukan sesuatu yang baru. Tapi tidak mudah ya. Jadi sepeda bambu itu mulai saya kembangkan tahun 2013, 2014, 15, 16 itu pengembangan terus menerus sampai akhirnya baru sekitar 2015, 16 lah baru bisa berani untuk mulai menjual seperti itu. Tidak ada sesuatu yang kita bisa dapat hal yang bagus ketika kita hanya mencoba sekali, 2 kali dan kemudian selesai. Ini desain yang saya buat, salah satunya ya. Wah ini ada sabotase nih, oh enggak. Ini tipe-tipe yang awal, kemudian saya bisa taruhan ke teman-teman semua, kalau lihat sepeda bambu saya pasti pertanyaan pertama yang muncul pasti adalah tentang Coba kita renungi dan tanyakan kepada diri sendiri, isu mana yang paling dekat dengan konteks murid saya? Dan apa potensi pemantik isu yang bisa saya bawa ke kelas? Silakan Bapak atau Ibu Guru mengisi presensi yang akan muncul di layar dan di dalamnya nanti akan ada refleksi ya yang diberikan melalui tadi 2 pertanyaan tadi. Nah, untuk